Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan Bu Siti dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Ibu sangat berharap pagi ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Insya Allah dengan kesehatan dan juga kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita syukuri dengan salah satu caranya pagi hari ini kita bersama-sama akan menuntut ilmu. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Sebelum kita berlanjut membahas materi ini, seperti biasanya saya harapkan anak-anak mempersiapkan alat tulis atau buku catatan, juga menyiapkan buku paket. Silahkan buka materi tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Kalau tidak salah mulai halaman 42. Dengan demikian, kalau anak-anak sudah siap, kita berharap semuanya nanti akan berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai tujuan kita bersama untuk bersama-sama menuntut ilmu. Sudah siap ya anak-anakku sekalian? Baik. Untuk mengawali pelajaran kita, marilah bersama-sama kita buka dengan berdoa. Kita akan lafalkan surat Al-Fatihah, kemudian nanti dilanjutkan dengan tadarus membaca atau melafalkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bisa kita mulai ya? Kita mulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah bisa mengikuti. Kita berharap semoga dengan doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi perantara Allah membukakan hati kita untuk bisa memahami ilmu yang akan kita terima, juga Allah selalu memberikan kemudahan kelancaran bagi kita semua. Selanjutnya kita memasuki materi. Sekali lagi bahwa pagi hari ini kita akan membahas materi tentang
berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran kita, tujuan mempelajari materi ini yang pertama, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah merupakan perintah agama. Dan untuk pendukungnya ini, supaya kita lebih yakin, nanti akan kita sampaikan dalil yang mensiratkan dan mensuratkan bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah memang menjadi salah satu perintah agama. Yang kedua, mempelajari materi ini diharapkan nanti anak-anak bisa membiasakan diri berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keikhlasan dimanapun berada. Baik kita di depan orang tua dan guru kita maupun ketika kita tidak di hadapan mereka. Nah, bagaimanakah cara nanti berbakti kepada orang tua dan guru akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang ketiga, diharapkan juga anak-anak dapat mengungkapkan kembali, menjelaskan, menguraikan pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang keempat, dapat menguraikan tata cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang kelima, dapat menjelaskan, dapat membaca, mengungkapkan artinya, menjelaskan makna kandungannya, dalil yang terkait dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Ini kurang lebihnya tujuan dari kita mempelajari materi ini. Dengan tujuan yang kita sampaikan akan lebih mengarahkan kepada kita, lebih fokus kita di dalam belajar materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Sebelum kita lanjut, mungkin ada sedikit video yang di situ menggambarkan bagaimana sikap seorang anak yang betul kepada orang tua. Dan video yang kedua nanti bagaimana anak-anak itu bersikap kepada guru. Selamat menyaksikan. Ini sudah siapkan. Mana nih cuma 5.000 doang? Astagfirullahaladzim. Ibu tidak punya uang lagi, nak. Sudah ibu berikan semua untuk bahan pokok. Dasar pelit, anak-anak aja itu nih. Astagfirullahaladzim. Udah berangkat. Aduh, busuk gua. Masih duit 5.000 doang. Bisa beli apaan? Mending kita nongkrong aja. Itu si Soleh ya? Iya, satu ini. Soleh, kok kamu nggak ke sekolah sih? Males gua, lu aja yang ke sekolah. Gak usah ngurusin gua. Ih, ditanya malah begitu. Udah yuk pergi.
kasih mana? Saya Bu. Silakan pimpin doa. Siap gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ibu absen dulu. Fitriyanti, Hadir, Bu. Putra Firmansyah, Hadir, Bu. Ratna Nuranisa, Hadir, Bu. Rahmat Nugraha, Hadir, Bu. Reja Arifin, Hadir Bu. Solehudin. Kemana Soleh? Ada yang tahu? Sudah biasa. Gini, Bu. Tadi kita ketemu sama Soleh di jalan. Lagi nongkrong di pinggir jalan. Ya sudah, nanti ibu tanyakan ke orang tuanya Soleh. Sekarang kalian buka buku PJOK-nya halaman 57. Baca terlebih dahulu, jika tidak ada yang dimengerti silakan ditanyakan. Kenapa ya si Soleh jadi jalan sekolah? Dari rumahnya juga udah rapi. Tapi nggak berangkat ya? Oh, udah jangan gibah. Bang, gua balik ya, Bang. Jadi. Jika aku melihatnya, aku sedih. Aku jadi teringat kepada ibuku yang telah membesarkanku dan menyekolahkanku. Beruntung aku masih bisa sekolah. Aku menyesal. Maafkan aku, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Mila, silakan masuk Ibu. Silakan duduk dulu Ibu. Oh iya, terima kasih Bu. Oh iya, ngomong-ngomong, ada apa ini Ibu tumben kesini? Jadi gini, Soleh sudah beberapa hari tidak ada di sekolah. Kata teman-temannya, Soleh sering nongkrong di jalan. Astagfirullahaladzim, Soleh. Ya, maafkan anak saya, Ibu, atas perilakunya. Nanti saya coba tanyakan ke anak saya, Soleh. Ya Ibu, tidak apa-apa, tapi tolong dinasehati ya anaknya supaya tidak begitu lagi. Iya baik Ibu, nanti saya akan tanyakan ke anaknya. Ya udah Ibu, saya pamit pulang ya. Ya udah, sekali lagi terima kasih ya, Ibu, atas informasinya. Maafin anak saya ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Soleh. Soleh. Apaan? Tadi ada ibu guru kamu datang kemari. Kata guru kamu jarang masuk sekolah. Kamu nggak berangkat kemana? Apa betul itu? Oh, iya Bu. Masya Allah, Soleh. Kamu itu udah disekolahin sama ibu. Sudah susah-susah sebesar ini. Kamu kemana? Bukan mikir kamu. Kamu sudah ibu sekolahkan, susah payah, sudah ibu besarkan. Kamu kenapa malah kayak gini? Ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Ya udah, Bu. Saya minta maaf ya. Saya janji gak bakal ngulangi lagi. Benar janji. Iya, Bu. Udah baik ibu maafkan. Aku minta maaf ya, Bu. Aku gak bakal ngulangi lagi. Aku janji, Bu. Ibu benar-benar sakit hati dengan ulah kamu, Soleh. Aku minta maaf ya, Bu. Iya, Bu. Udah baik ibu maafkan. Berikutnya video yang kedua, silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Lintang Maiswari Putri Prasiwi, bisa terpinggir Lintang. Baik teman-teman, kali ini kita akan menampilkan contoh sikap yang seharusnya dilakukan oleh siswa kepada guru dan sikap yang tidak seharusnya dilakukan siswa kepada guru. Seperti apa sih videonya? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah contoh sikap saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru. Seperti berikut. Nah, itu tadi adalah contoh sikap yang salah saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kita tidak boleh acuh tak acuh atau cuek saat bertemu dengan Bapak Ibu guru. Seharusnya saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita harus menghormati dengan cara menyapa dan saling kepada Bapak Ibu guru. Seperti berikut ini. Ini adalah contoh sikap yang salah saat ibu bapak guru masuk ke dalam kelas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ini adalah contoh sikap yang benar saat ibu bapak guru masuk ke kelas kita. Nah, yang ketiga adalah saat ibu bapak guru menerangkan sikap kita tidak boleh seperti ini. Seharusnya saat ibu bapak guru menerangkan sikap kita seharusnya seperti berikut ini. Anak-anak, siapa yang bisa mengetahui ini keliling sini ke? Saya, Bu. Yang keempat, kita tidak boleh duduk di kursi guru, apalagi di meja bapak ibu guru. Seperti berikut ini. Yang kelima, bagaimana sih sikap kita saat bertemu bapak ibu guru di jalan? Berikut adalah contoh yang salah. Nah, berikut ini adalah contoh sikap yang benar. Jadi teman-teman, kita tidak boleh pura-pura tidak kenal saat bertemu dengan bapak ibu guru di jalan. Yang keenam, bagaimana sih sikap kita saat berbicara kepada bapak dan ibu guru? Berikut ini adalah contoh yang salah. Pak, iya Bapak. Wakil Pak, dari sampai lalu Pak. Teman-teman, berikut ini adalah
contoh yang benar. Ya, masuk. Ini sih, Pak. Ya, silakan duduk. Ya. Pak, permisi, saya mau bertanya, gimana cara menyelesaikan soal ini, Pak? Oh, ini. Ya, Pak, terima kasih ya. Saya mau bantu Mas. Ya. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi contoh sikap yang seharusnya kita lakukan untuk menghormati Bapak Ibu guru kita. Baik teman-teman, sekian dari kami. Jangan lupa sopan, santun kepada Bapak Ibu guru kita. Sampai jumpa lagi. Dadah. Muah. Demikian tadi anak-anakku sekalian, dua video, yang satu menggambarkan sikap yang benar seorang anak kepada orang tua, dan yang video kedua sikap yang seharusnya ditunjukkan seorang siswa atau murid kepada Bapak Ibu guru, baik ketika di dalam kelas, ketika di dalam ruangan, di luar ruangan, ketika di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Saya harap anak-anak bisa memetik intisarinya, mana yang seharusnya anak-anak tiru, anak-anak teladani, mana yang tidak. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama kita akan membahas apa pengertian berbakti, apa itu pengertian taat. Pertama, berbakti. Berbakti adalah perbuatan yang menyatakan setia, perbuatan yang menunjukkan kesetiaan. Bisa dengan rasa kasih sayang, hormat, dan tunduk dari seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan sesuatu. Jadi misalnya seorang anak berbakti kepada orang tua, karena memang orang tua sangat berjasa kepada kita. Menjadi perantara adanya kita di dunia, mereka juga sudah membesarkan, melindungi, menyayangi kita sampai kadang tidak memikirkan kondisinya sendiri. Juga bisa seorang anak berbakti kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tidak jauh bedanya dengan orang tua kalian. Jadi kalau orang tua kalian itu orang tua yang menjadi perantara kalian di dunia, yang membesarkan, membiayai dan segala sesuatunya,
dari orang tua kalian. Guru juga termasuk orang tua kalian, tapi orang tua kalian selama kalian belajar di lingkungan sekolah. Jadi kalau di rumah orang tua kalian adalah bapak ibu kalian, kalau di sekolah sebagai pengganti orang tua kalian adalah guru. Tapi guru di sini fungsinya tidak akan membiayai kehidupan kalian, tetapi lebih fokus kepada mendampingi, membimbing kalian untuk mentransfer ilmu, menjadikan kalian mengetahui segala sesuatu yang semula tidak tahu menjadi tahu. Jadi keduanya sangat besar jasanya pada kita, jadi keduanya pantas harus selalu kita berbuat baik kepada mereka. Dalam istilahnya berbuat baik kepada orang tua dan guru itu adalah berbakti. Dan masih banyak di lingkungan kita orang yang berjasa kepada kita. Siapapun itu, mereka yang berjasa kepada kita sudah sepantasnya kita tawadhu, hormat atau berbakti kepada mereka. Berikutnya pengertian taat. Taat merupakan sikap setuju dan siap melaksanakan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Jadi misalnya anak-anak di rumah berbakti kepada orang tua. Salah satu berbakti pada orang tua adalah taat, mentaati apa yang sudah menjadi aturan orang tua. Mentaati aturan orang tua itu artinya siap melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan orang tua. Saya yakin orang tua nggak akan ada yang membuat aturan yang tidak baik. Semua aturan orang tua insya Allah baik dan demi kebaikan anak-anaknya. Di sekolah anak-anak juga harus taat kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru setiap habis menyampaikan materi, sebagian besar akan memberikan tugas-tugasnya, baik tugas mandiri, tugas kelompok, tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Nah, sebagai anak, sebagai siswa itu punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dari Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anak bisa melaksanakan dengan baik itu bentuk ketaatan anak kepada Bapak Ibu Guru. Dan masih banyak ketaatan lain. Ketaatan yang lain terutama taat kita kepada Allah. Allah itu yang sudah menjadikan kita, Allah itu Sang Kholik yang menciptakan kita. Kewajiban kita itu beribadah kepadanya. Maka apabila kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, baik ibadah yang wajib, sunnah, insya Allah itu bentuk ketaatan seorang makhluk kepada Kholiknya. Jadi dari seorang hamba kepada yang telah menciptakan. Dan masih banyak ketaatan-ketaatan lain juga perbuatan yang menunjukkan sikap berbakti yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Faham ya anak-anak? Insya Allah, Ibu sangat berharap kita faham. Jadi anak-anak tadi sudah melihat tayangan video, kita tambahkan materinya, insya Allah lebih faham. Berikutnya, dalil yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Salah satunya Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23, seperti yang tadi sudah kita baca ketika kita mengawali pelajaran. Apa yang terkandung dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23? Bisa anak-anak simak dan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu, agar kamu tidak menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Jadi Allah telah memerintahkan agar manusia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Artinya Allah adalah zat, satu-satunya zat yang harus kita sembah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik, dan hendaklah kalian umat manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidain, walidain itu orang tua, ihsana itu baik.
Dan berbuat baiklah kalian atau berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, jika salah seorang di antara keduanya, aw kilahuma atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, artinya kita hidup bersama orang tua, itu sampai orang tua kita lanjut, sampai pikun atau bahkan sakit-sakitan, tidak bisa berbuat apa-apa. Fala taqul lahuma ufin, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau uf, bahasa Al-Qur'annya uf, dalam bahasa kita Jadi kalau orang tua memerintahkan sesuatu, menginginkan sesuatu kepada kita, maka sudah kewajiban kita untuk melaksanakan. Jangan kita sekali-kali mengeluh dengan mengatakan berkata saja itu tidak boleh. Karena itu salah satu tanda anak yang kurang taat atau kurang berbakti kepada orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Jadi mengatakan saja nggak boleh, apalagi sampai membentak. Itu sangat menyakitkan. Jangan sampai orang tua kita sakiti hatinya, apalagi juga disakiti fisiknya. Anak-anak yang sampai ada yang berbuat demikian itu adalah anak yang durhaka. Kalau di antara kalian ada yang sampai seperti itu, masih ada kesempatan bagi kalian untuk meminta ampun kepada orang tua. Karena apa? Kalau sampai orang tua kita meninggal, kita berbuat dosa, maka itu termasuk dosa yang gak akan diampuni oleh Allah. Jadi tolong anak-anak ya, sekali lagi jangan sampai menyakiti hati orang tua, menyakiti fisik orang tua. Kalaupun kita nggak bisa memberikan lebih kepada orang tua, ya minimal sikap kita yang baik. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kita qaulan karima, ucapan atau perkataan yang baik, yang lemah lembut. Ya, kalau kita diajak bicara orang tua, jangan kita pandang matanya, ya. Kita tundukkan, kita dengarkan apa yang menjadi perkataan orang tua. Jadi nggak sopan bagi seorang anak apabila diajak bicara memandang matanya, apalagi sikapnya menentang, apalagi mententeng, itu sikap anak yang kurang baik. Jadi duduk dengan baik, tunjukkan sikap yang baik, dengarkan. Ya, karena sikap kita insya Allah akan membahagiakan mereka. Kita hidup ini memberikan segala sesuatunya kepada orang tua, itu nggak akan membalas semua jasa orang tua. Tapi dengan kita bersikap baik, insya Allah orang tua itu sudah merasa bangga, merasa anak-anak itu sudah bisa berbalas budi. Walaupun kalau diukur dari apa yang sudah diberikan orang tua kepada kita belum apa-apa. Maka sekali lagi pesan ibu, bersikaplah yang baik di depan orang tua. Kalau anak-anak diminta sesuatu, melakukan sesuatu, janganlah mengatakan kalaupun kita belum bisa melakukan pada saat apa yang diinginkan orang tua, anak-anak bisa berbicara dengan baik. Paham ya? Insya Allah. Dan yang kedua, Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa wasainal insana, dan kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Wahnan ngala wahnin, dalam keadaan lemah semakin lemah. Jadi orang hamil itu semakin besar kandungannya, kondisinya semakin lemah. Segala sesuatunya terbatas. Makan terbatas, artinya harus membatasi, gerak-gerik juga harus membatasi, sikap perbuatan harus dibatasi. Batasi maksudnya dibatasi melakukan hal-hal yang baik saja. Dan semua itu butuh perjuangan yang berat, ya. Itu harus anak-anak pahami. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyusuinya dalam sampai usia 2 tahun. Jadi dalam ajaran agama kita normalnya seorang ibu menyusui
anaknya itu sampai usia 2 tahun. Kalau dari segi kesehatan mungkin sampai 6 bulan itu ada istilah ASI eksklusif, artinya selama 6 bulan itu anak hanya minum air susu ibu, belum meminum yang lain. Insya Allah, karena kandungan air susu ibu itu mengandung imun yang sangat bagus untuk menjadi daya tahan bagi anaknya. Anis kurli, maka bersyukurlah kepadaku, atau maka bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Allah yang telah menjadikan kita hidup di dunia ini. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Kedua orang tua kita menjadi perantara kita di dunia, membesarkan kita, memelihara kita, segala sesuatunya diberikan orang tua kepada kita. Maka sepantasnya kita bersyukur. Dengan cara apa? Selalu berbakti, berbuat baik, taat kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, dan hanya kepada aku kalian kembali. Artinya pada siapa? Kepada Allah. Jadi surat Luqman ini mengisyaratkan agar kita selalu berbakti, berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu, karena ibu yang telah mengandung, menyusui, melahirkan kita, yang semua itu membutuhkan perjuangan yang sangat berat antara hidup dan mati. Jadi sudah sepantasnya kita bersyukur pada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Demikian ada dua dalil yang saya sampaikan kepada anak-anak, dan masih banyak dalil yang lain. Kalau anak-anak mau baca Al-Quran juga terjemahnya. Tapi saya harap dua ini anak-anak sudah menjadikan anak-anak menjadi motivasi untuk anak-anak untuk selalu berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Ada dua cara. Berbakti kepada orang tua ketika masih hidup dan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Caranya antara lain bergaul kepada keduanya dengan cara yang baik. Jadi sikapnya yang baik, berperilaku yang baik. Kalau anak-anak berjalan pada bersamaan dengan orang tua yang bagus, jangan mendahului orang tua. Minimal yang baik ya kita di belakangnya. Kalau tidak mungkin ya bisa berdampingan. Tapi jangan sekali-kali mendahului, apalagi berjalan dengan orang tua dosok-dosok, itu kurang sopan. Kemudian berkata kepada keduanya dengan ucapan yang lemah lembut. Ya, sama-sama kita berbicara kepada orang tua. Kalau yang kita sampaikan secara lemah lembut, insya Allah akan menenteramkan hati. Kemudian bersikap tawadhu dan tidak sombong. Tawadhu itu selalu hormat, ya baik di depan orang tua maupun di belakang. Jangan di depan seolah-olah baik. Ketika diberi uang kita baik, tapi begitu orang tua nggak mampu, anak-anak terus bersikap tidak baik, itu nggak bagus. Kemudian memberikan infak terbaik untuk orang tua. Maksudnya memberikan infak di sini membantu kebutuhan orang tua. Kalau kita mampu ya, jadi suatu saat nanti orang tua pasti akan tiba waktunya keadaannya bingung, pikun, mungkin ya mempunyai kekurangan-kekurangan tertentu. Nah, kita sebagai anak wajib membantu sesuai kemampuan kita. Berikan yang terbaik untuk orang tua. Memberikan yang terbaik untuk orang tua nggak harus yang mahal, tapi mana orang tua yang senang, yang bisa menerima, insya Allah itu sudah menyenangkan orang tua. Kemudian yang tidak lupa kita lakukan harus selalu mendoakan. Minimal setiap habis sholat silahkan anak-anak mendoakan kepada kedua orang tua kita. Dan masih banyak lagi cara-cara lain kita berbakti pada orang tua ketika masih hidup. Silahkan nanti anak-anak baca buku referensi yang lain atau bertanya kepada guru ngaji, ustadz kalian di rumah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika masih hidup. Kemudian bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Pertama, yang bisa kita berikan kepada orang yang sudah meninggal, pada orang tua kita itu memintakan ampunan kepada Allah. Jadi jangan lupa selalu memohonkan ampunan kepada Allah. Kemudian ketika orang tua meninggal mensolatkan. Jadi ketika orang tua meninggal yang bagus anak-anak ya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, syukur sampai menguburkan, ini terutama anak laki-laki, itu harus bisa melakukannya sendiri. Ya. Jangan kita menyerahkannya pada orang lain. Kalau kita merasa nggak bisa, kita tetap terlibat dengan minta
bantuan, minta petunjuk orang lain. Misalnya di lingkungan kita ada orang yang ahli agama, Pak Kaum, nah seperti itu, nah bisa kita mintai tolong. Jadi yang bagus ketika orang tua dikuburkan yang terakhir itu silahkan kalian lakukan untuk anak laki-laki. Ya, kalau anak perempuan nggak mungkin ya, tapi kalau anak laki-laki bisa melakukan sendiri. Anggaplah itu sebagai bakti kita yang terakhir kepada orang tua ketika masih dunia. Jadi perlakukan dengan baik, jangan serahkan kepada orang lain, itu bentuk bakti anak yang sesungguhnya ya. Kemudian kalau orang tua punya hutang-hutang, anak berkewajiban membayarkan hutangnya. Jangan sampai orang tua punya hutang, apalagi dulu hutangnya untuk membiayai hidup kita, dibiarkan saja ya. Karena hutang bisa menghalangi orang yang sudah meninggal atau menghalangi manusia nanti masuk surga. Kemudian melaksanakan wasiatnya. Jadi kalau orang tua sebelum meninggal punya wasiatnya itu lakukan ya. Apapun yang jadi wasiatnya silahkan laksanakan, jangan sampai tidak. Misalnya ada yang dirasa kurang serg dalam hati, silahkan anak-anak tetap niatnya melakukan wasiat, itu lebih baik daripada mengikuti kata hati yang kurang baik. Terutama dalam hal wasiat, mungkin masalah warisan, kadang anak ada yang tidak bisa menerima. Jangan sampai seperti itu. Apapun yang diberikan orang tua kita syukuri, kita nikmati, kita gunakan dengan baik, insya Allah lebih berkah dan manfaat. Kemudian menyambung tali silaturahmi dengan para sahabatnya. Ketika hidup orang tua kita punya banyak banyak teman, banyak komunitas, ya silahkan silaturahmi orang tua itu dilanjutkan. Silaturahmi dalam hal yang baik, kalau yang kurang baik nggak usah dilanjutkan ya. Itu kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Dan masih banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Berikutnya cara berbakti kepada Bapak Ibu guru. Antara lain tidak berjalan di depan gurunya kecuali seizinnya. Jadi misalnya ada guru yang sedang jalan, jangan anak-anak langsung mendahului, tapi hormatilah dengan cara kamu tetap berjalan di belakangnya. Kecuali keadaan mendesak yang kalian harus melakukan sesuatu dengan cepat, dengan segera, silahkan minta izin dengan permisi, nyun sewu, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada Jawa itu banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita menghormati Bapak Ibu guru. Kemudian tidak duduk di tempat gurunya kecuali seizinnya. Misalnya di kelas guru punya meja tempat duduk khususnya. Jangan kita kita menempati tempat duduk guru apalagi gurunya ada. Kalaupun kalian harus duduk di tempat itu, gurunya ada, ya silahkan minta izin ya. Kemudian tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izin guru. Artinya ketika guru di dalam kelas, guru menyampaikan materi, jangan kalian memotong pembicaraan. Berikan kesempatan pada guru menyelesaikan materinya, baru kita bertanya atau berbicara. Ataupun kalau materi belum selesai, guru memberi kesempatan kalian bicara, silahkan baru bicara. Kemudian tidak berbicara di hadapan guru, artinya berbicara di sini bicara yang kurang sopan, bicara yang menunjukkan sikap yang kurang bagus. Jadi tidak berbicara di depan guru, di depan guru dengan sikap yang kurang bagus, kita bicaranya kasar. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kemudian tahu waktu, artinya jangan mentok pintu tapi menunggu sampai guru keluar. Artinya misalnya ketika pergantian pelajaran, guru masih mengajar di kelas lain, kita mencari ya. Kalau sampai melebihi batas waktu yang melebihi aturan, misalnya silahkan ketuk pintu, guru dijemput. Tapi kalau kira-kira guru sudah mau menutup, ya sebaiknya kita tunggu. Ya, jangan kita guru masih misalnya mengemas perangkat yang dibawa belum selesai, sudah kita langsung masuk atau kita ketuk pintunya. Beri kesempatan sampai keluar, kecuali gurunya lupa. Silahkan kalian masuk ke kelas dengan cara ketuk pintu dahulu. Kemudian menjauhi hal-hal yang menyebabkan guru marah. Misalnya kalian diberi tugas tidak mengerjakan tugas, nah itu sudah wajar kalau guru marah. Kalian nggak mengerjakan, guru diam, nah itu yang namanya nggak wajar. Jadi
Kalau guru marah karena kalian nggak mengerjakan tugas, kalian tidak tertib di kelas, kalian nggak memperhatikan, itu sudah wajar ya. Itu tujuannya supaya apa? Kalian memperhatikan. Jadi kalau guru marah ada alasannya, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau yang nggak wajar tanpa ada alasan guru marah, nah itu patut dipertanyakan. Kalau guru marah, mulai silahkan anak koreksi diri, ada apa ya dengan saya, ada kekurangannya apa, silahkan begitu. Kemudian mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama. Menjadi kewajiban seorang anak kepada orang tua maupun kepada guru mentaati semua aturan selama aturan atau perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama. Kemudian termasuk menghormati adalah menghormati guru, itu bersikap baik kepada mungkin anggota keluarga guru, sanak kerabat guru, itu silahkan juga tunjukkan sikap yang baik. Jangan menyakiti hati seorang guru karena ilmu yang dipelajari akan tidak membawa berkah kalau kita sampai berani atau menyakiti guru. Demikian anak-anak, ini cara-cara berbakti kepada guru. Mungkin masih banyak yang lain ya, karena waktu kita sangat terbatas dan ini sudah melebihi batas waktu yang seharusnya tidak sampai lama kita menyampaikan materi ini, tapi apa boleh buat karena materinya yang memang harus seperti ini. Sekali lagi materi yang sudah kita sampaikan silahkan anak-anak tulis ulang di buku catatan, karena suatu saat bukunya akan kita minta mengumpulkan dan kita akan cek semuanya. Kita sudah punya 3 tugas untuk buku catatan. Materi yang pertama tentang iman pada hari akhir, yang kedua tentang jujur dan menepati janji, yang ketiga tentang ini. Dan untuk hari ini tugasnya kalian mencatat ulang itu. Untuk LKPD dan ulangan akan kita berikan minggu depan. Demikian ya anak-anak, saya yakin anak-anak kurang puas, kurang paham, ada yang masih kurang paham dengan yang Ibu sampaikan. Ibu bersyukur dalam arti kalau kalian kurang paham, ada motivasi kalian untuk membaca materi di buku, mencari referensi lain yang akan menambah wawasan kalian, sehingga kalian mengetahui lebih banyak bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan guru. Demikian ya anak-anak, dari Ibu apabila ada salah dan khilaf dalam tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi akan Ibu berikan setelah di akhir pelajaran.